Aduh, gimana Pak? Jadi nggak apa random jadi tak nggak apa-apa ini Pak. Jadi apa? Jadi mau kemana kita? Enggak kan? Nggak maksudnya, Ah? nggak maksudnya mendadak sekali. Jadi saya persiapannya mungkin belum mateng banget gitu kan. Gak apa? Ah? Oke. Iya Pak. Ini kayak bimbingan apa? Maksudnya kayak presentasi biasa aja Pak. Iya biasa ya. Iya. Baik, Oke assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Dan eh, perut- eh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Barja yang sudah memberikan waktu untuk presentasi kali ini. Di sini mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang judul eh, judul proyek akhir saya yaitu aplikasi klasifikasi kualitas dan prediksi usia simpan beras berbasis dataset elektronik NOS menggunakan algoritma naive Bayes. Pembimbing satu saya yaitu Bapak Dedi Rahman Wijaya dan pembimbing dua saya yaitu Bapak Wahyu Hidayat. Selanjutnya latar belakang. Pada tahun 2019, produksi beras konsumsi pangan penduduk sebesar 31,31 juta ton beras. Nah, penyimpanan ini merupakan tahap yang menentukan dalam menjamin ketersediaan beras yang berkualitas. Namun, berdasarkan studi, selama penyimpanan, beras itu mengalami penyusutan kualitas dan kuantitas yang disebabkan oleh perubahan fisik, kimia, dan biologi. Di Indonesia sendiri, untuk menjaga ketersediaan pangan itu dipercayai oleh Badan Usaha Logistik atau Bulog. Pemerintah mempercayakan ketersediaan pangan dan kesejahteraan distribusi pangan Indonesia sendiri di Bulog. Nah, beberapa tahun terakhir Bulog mengalami beberapa kerugian yang besar, diantaranya 20.000 ton beras Bulog dijual murah, diakibatkan dengan turunnya mutu gitu. Begitu juga di itu tanggal 13 September 2019 lalu berada di Drive South Sumatera Sumatera Selatan. Nah, kemudian pada tanggal 13 Desember 2019 kualitas 1,65 juta ton beras Bulog juga turun mutu sehingga menyebabkan beras yang turun mutu tersebut harus terpaksa dilelang. Kemudian ada juga beras mutu buruk di gudang Bulog pada 13 Februari 2019 di Sumsel mencapai 6.800 ton. Nah, dari permasalahan ini dapat disimpulkan gitu pentingnya untuk memperhatikan bagaimana kualitas beras itu bisa terukur dan termonitoring gitu. Nah, di sini kami merumuskan beberapa masalah. Itu yang pertama, bagaimana cara klasifikasi kualitas beras berbasis elektronik NOS dataset menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian bagaimana cara prediksi usia simpan beras berbasis elektronik NOS dataset menggunakan algoritma Bayesian Ridge. Nah, kemudian bagaimana sih cara penyajian hasil dari klasifikasi kualitas beras dan data prediksi usia simpan beras tersebut? Nah, di sini tujuannya kami ingin menerapkan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikan kualitas beras berdasarkan data dari Electronic NOS dataset. Nah, di mana data ini dataset ini berjumlah 46.682 data yang telah diuji menggunakan elektronik NOS atau penciuman hidung elektronik yang memiliki 9 sensor dari MQ1, MQ135, MQ2 dan seterusnya sampai temperatur dan humidity-nya. Kemudian menerapkan algoritma Bayesian Ridge untuk memprediksi usia simpan beras berdasarkan data dari elektronik NOS juga. Nah, yang terakhir membangun aplikasi berbasis web untuk menyajikan hasil dari klasifikasi kualitas beras dan prediksi data usia simpan beras. Coba satu persatu slide-nya diturunkan ya. Oke. Oh, Di halaman kedua coba. iya Pak. Ah, masih belum, soalnya belum berubah. Oh, belum berubah ya Pak? Iya. Di kamu Jaringannya sudah seperti berubah ya? Oh iya. udah Pak.
Oke, oke, Ini oke. di sini sekarang apa, Pak, tulisannya? Batasan masalah Masih bukan? bukan, masih Oh, di halaman 1 ya. oh iya. Belum di show mungkin. Maaf, mungkin sepertinya jaringannya ya. Bentar, saya. Kalau untuk suara, nah ini sudah ilustrasi perangkat lunak ya. Oh iya, berarti Betul. jaringan ya, Pak, kayaknya. Sip, sip, sip. Ini saya coba lagi. Ini udah kelihatan, Pak? Udah tampil ya, dan Ya udah. Batasan masalah bukan, Pak? batasan masalah benar. Ya, baik. Nah, untuk batasan masalah dari proyek akhir ini, dataset yang digunakan adalah hanya dataset dari Electronic Nose untuk monitoring kualitas beras. Kemudian proyek akhirnya tidak membahas dan membangun perangkat Electronic Nose. Aplikasi ini hanya digunakan oleh user yang memiliki data beras dari Electronic Nose, dan aplikasi ini lebih berfokus pada pendekatan klasifikasi naive Bayes. Nah, gambaran sistem saat ini untuk sebenarnya belum ada keputusan bersama dalam menentukan bagaimana kualitas beras itu. Tetapi banyak studi-studi belakangan ini yang memanfaatkan kemampuan electronic nose atau machine learning gitu untuk membantu dalam menentukan keputusan. Setidaknya yang sedang berjalan saat ini yaitu direct method atau prediksi kualitas langsung ya berdasarkan human sense atau alat indera manusia seperti biasa. Nah, ilustrasi perangkat lunak di sini jadi nanti di awal kita akan mengumpulkan data yang elektronik nose tersebut, kemudian akan dilakukan pembersihan data sebelum data digunakan, yaitu di pra-pengolahan data akan dinormalisasi. Tujuannya adalah agar data semua mempunyai range yang sama gitu. Ketika diolah data tersebut akan lebih mudah dalam pendistribusian datanya. Kemudian di pemilihan model selanjutnya nanti akan dibagi dua untuk kasus yang klasifikasi prediksi kualitas beras itu menggunakan, iya Pak? Masih batasan masalah. Oh, kenapa? Coba ditunjukin satu-satu. Terus? Oh iya, tadi udah slide-nya udah ganti padahal Pak. Udah. Yang Berarti harus diganti-ganti lagi. apa ya? Ya, Silakan dilanjut. terus kemudian bagian pemilihan model. Nah, di bagian pemilihan model nanti klasifikasi itu akan digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas beras, apakah itu berasnya kadaluarsa atau tidak, dan untuk kasus yang regresi itu akan memprediksi berapa usia simpan beras dari data electronic nose tersebut. Dan di akhir ada evaluasi dari setiap model yang akan digunakan untuk klasifikasi. Kita akan gunakan confusion metric, ROC curve, sama classification report, dan untuk regression hanya RMSI-nya atau akurasi dari model tersebut. Ini udah ganti belum Pak slide-nya? Masih ilustrasi. Masih. Okay. Nah ini udah dataset. Ini harus satu-satu. Datasetnya ini sudah dapat atau beli ya? Dapat Pak dari Dapat. Pak Didi. Oh, bagus. Nah, untuk dataset sendiri berikut hasil race monitoring dataset yang disensor menggunakan electronic nose. Di sini yang menjadi fitur yaitu MQ135 sampai self life. Di situ bisa dilihat di tabel berikut penjelasan atau keterangan dari setiap sensor, dan temperatur itu sendiri adalah dari temperatur udaranya, humidity, dan yang akan diprediksi nantinya yang menjadi label itu quality untuk klasifikasi dan self life untuk regresi. Satu lagi. Nah, lanjut ke tahap pra-pengolahan data. Di pra-pengolahan data ini nantinya data yang akan diolah akan dinormalisasi sama rata gitu. Nah, yang berikut menggunakan rumus min-max scalar gitu. Jadi min-max scalar itu menyamakan nilainya agar semuanya sama, misalnya contoh 1,2 dan 3,3. Jadi semua akan menjadi desimal 0, jadi 0,12 atau 0,32, dan berikutnya itu namanya normalisasi data. Dan berikut rumus cara menghitungnya, ada X
dikurang nilai terendah dari setiap fitur, dibagi nilai tertinggi dari setiap fitur dikurang nilai terendah dari setiap fitur. Dan kemudian ada metode grid search. Grid search ini tujuannya adalah untuk mencari untuk mencari parameter terbaik dari suatu model tersebut. Nah, untuk Gaussian, untuk keempat model ini sendiri mempunyai beberapa perbedaan dalam parameternya. Gaussian memiliki parameter var smoothing, dan untuk Bernoulli, multinomial, dan complement memiliki parameter yang sama, yaitu alpha. Berhubungan dengan ketiga parameter ini mempunyai sifat yang hampir mirip gitu. Dan untuk base parameternya, yang Gaussian sendiri itu ada di 0,533, dan untuk Bernoulli, multinomial, dan complement memiliki base parameter 0,01. Nah, base akurasi true grid search itu yaitu akurasi terbaik ketika menggunakan grid search. Kalau di Gaussian itu ada 0,786, Bernoulli 0,533, multinomial 0,900, dan complement 0,825. Nah, untuk klasifikasi yang akan digunakan di sini yaitu klasifikasi naive Bayes atau naive Bayes classifier, yang dimana mempunyai asumsi yang menggunakan hukum Bayes theorem gitu. Bayes theorem atau hukum yang biasa dikenal itu seperti hukum probability. Jadi probability, contoh di situ ada probability A yang ya terhadap B gitu. Nah, dan A itu artinya labelnya atau yang akan dipredik gitu. Nah, kalau B itu sebagai fitur atau atribut yang akan mempengaruhi label tersebut. Jadi posterior probability event A atau label terhadap event B atau fitur. Nah, dan begitu seterusnya. Yang probability posterior A artinya probability si labelnya, dan probability B itu probability si fiturnya. Nah, dari Gaussian naive Bayes sendiri mempunyai 4 model ya. Yang pertama itu naive Bayes classifier sendiri mempunyai 4 model. Yang pertama itu Gaussian naive Bayes. Nah, Gaussian naive Bayes ini sendiri mempunyai keempat model ini mempunyai perbedaan dalam pendistribusian data probability label terhadap fitur. Nah, kalau Gaussian naive Bayes sendiri, dia mengasumsikan bahwa nilai kontinu diambil sampelnya dari distribusi Gaussian, dan hukumnya seperti rumus yang tertera. Kemudian multinomial naive Bayes ini mengasumsikan bahwa setiap probability label terhadap fitur ini mengikuti distribusi multinomial. Nah, ini terutama digunakan dengan masalah klasifikasi dokumen dan melihat frekuensi kata. Ya, jadi multinomial itu biasanya digunakan untuk text classification. Dia lebih istilahnya lebih bagus gitu. Terus multinomial ini kelebihannya dia sangat baik untuk data yang bersifat continuous maupun discrete gitu. Nah, untuk Bernoulli sendiri, ini hampir mirip juga dengan multinomial naive Bayes, kecuali kalau Bernoulli ini harus memiliki prediktornya boolean. Jadi setiap data itu harus bernilai boolean 0 atau 1 gitu, true atau false. Kemudian complement. Nah, complement ini sendiri juga memiliki model yang hampir mirip juga, menggunakan dasar seperti multinomial naive Bayes. Hanya saja complement biasanya digunakan dia terhadap teks klasifikasi atau kasus lainnya dia lebih unggul dibanding multinomial itu sendiri. Nah, untuk di akhir kita akan mengevaluasi klasifikasinya, yaitu dengan true positive rate. Nah, true positive rate ini adalah bagaimana klasifikasi memprediksi data yang benar dan faktanya itu benar gitu. Sedangkan false positive rate itu ketika model tersebut memprediksi data yang ternyata salah, terprediksi salah, tetapi di faktanya juga salah gitu. Nah, untuk recall itu merupakan sensitivitas seperti kemungkinan data yang dipredik itu akan dipanggil lagi.
precision itu presisi suatu data, akurasi itu berapa akurat data yang diprediksi. Jika data melebihi 50% ke atas itu berarti termasuk bisa digunakan gitu modelnya. Tapi kalau 50% ke bawah itu berarti klasifikasinya rendah. Biasanya ada range-nya. Terus F-measure sendiri itu untuk mengukur acuan dari presisi dikali recall dan dibagi presisi ditambah recall gitu. Nah, dari hasil data yang digunakan, confusion matrix-nya, di sini kita bisa lihat terdapat 4 model hasilnya. Yang paling bagus performa dalam memprediksi itu benar, di sini kan true positif, di sini true negatif. Sedangkan di sini false positif dan sini false negatif. Jika dilihat dari keseluruhan yang mempunyai true positif yang paling banyak itu di complement dan Gaussian gitu. Nah, di complement Gaussian mempunyai true positif paling banyak dan tepat gitu. Berarti kedua ini dalam true positif mempunyai kinerja yang optimal. Nah, complement tetapi mempunyai kesalahan error dalam memprediksi kebenaran itu 0. Begitu juga Gaussian. Nah, ketika memprediksi yang true negatifnya, complement hanya memiliki error 5, sedangkan Gaussian 44 yang error dan yang benar 86. Jadi bisa dikatakan complement lebih unggul. Dan dibanding yang lain, complement mempunyai kinerja yang lebih baik, dan Bernoulli mempunyai kinerja yang paling buruk dengan salah memprediksi itu 119 dan hanya benar 1, dan tetapi betul memprediksi yang salah 130. Nah, untuk selanjutnya classification report dari keempat model tersebut berikut hasil akurasinya. Gaussian 0,82 atau 82%, Bernoulli 52%, multinomial 97, dan complement 98. Jika dilihat, complement memiliki akurasi paling tinggi dan sedangkan Bernoulli mempunyai akurasi paling rendah. Nah, di sini adalah ROC curve atau receiver operating characteristic, di mana curve ini adalah kurva AOC itu seperti kurva under, maaf gambarnya kelihatan nggak ya? Ya, ada. Nah, udah. Nah, ROC curve ini sendiri untuk melihat bagaimana kinerja klasifikasinya berdasarkan area under curve. Nah, area under curve ini adalah di area yang dimana jika dia melewati garis biru ini, under curve itu berarti kinerjanya lemah gitu. Semakin dia baik seperti ini, akurasinya range-nya itu di 1 gitu, atau semakin dia turun dan melewati garis ini berarti dia semakin lemah gitu. Jika dilihat kalau klasifikasi itu area under curve-nya itu sekitar 0,9 sampai 1 berarti dia excellent. Kalau 0,8 sampai 0,9 itu good. Kalau 0,7 sampai 0,8 worthless, 0,6 sampai 0,7 itu not good, dan 0,5 sampai 0,6 itu failure. Nah, ini untuk perbandingan setiap model klasifikasi gitu. Nah, bisa dilihat yang mempunyai performasi paling tinggi itu warna ini ya, hijau tinggi dan hampir semuanya 1. Sedangkan yang lemah itu adalah hijau pekat, itu Bernoulli. Nah, untuk perancangan fungsionalitas sendiri, di sini ini mungkin ada beberapa perubahan sih Pak. Kan tadi baru ada yang dirubah, jadi ini yang sebelumnya aja gitu. Nanti intinya fungsionalitas yang dibutuhkan di aplikasi itu sendiri tentunya akan ada fungsi upload data. Nantinya ada upload data yang akan di testing gitu atau yang diuji gitu, data yang akan diuji, dan kemudian untuk dilihat hasil prediksinya. Nah, nanti juga ada melihat prediksi hasil yang random, jadi dimasukin data kita input satu-satu, baru nanti akan muncul hasilnya gitu. Nah, untuk perancangan sistemnya di sini menggunakan DFD. Nah, nantinya pengguna akan mendaftarkan menggunakan username, email seperti biasa. Terus nanti ada pengaksesan sistem ketika
data user masuk dan terdaftar, kemudian bisa registrasi, langsung bisa upload data dan menuju ke prapengolahan data, kemudian di training dan kemudian diprediksi menggunakan model predik. Nah, ini perancangan sistem basis datanya. Ya sangat mungkin emang sangat simple karena dia basicnya apa ya kalimatnya. Nah, ini intinya perancangan antar muka penggunanya. Ini ada halaman sign in, sign up. Di ini ya, ubah satu-satu lagi ya. Maaf, Pak. Oke ini ya, sip. Oh itu user interface-nya ya. Berarti ini lebih ke arah scientific-nya ya, metode Iya, Pak, betul. grid search Nggak dan iya, betul. Jadi tidak terlalu OOP, Pak. iya, nggak apa. Tapi ini sudah bisa untuk lanjut ya, untuk sarjana bahkan magister pun bisa ada perbaikan-perbaikan, bisa menjadi bahan analisis baru nanti ya. Oh, Iya, misalkan Pak. ingin Ini dilanjut ya. halaman dashboard, ini halaman upload-nya. Di sini ini halaman prapengolahan data. Prapengolahan data tahap 1. Di sini ada prapengolahan tahap 2, ini ada halaman result dan halaman prediksinya belum ditambahin gambarnya, Pak. Oke, nggak apa sih. Maaf. Terus mungkin langsung aja ya ke conclusion-nya. Nah, jadi dari intinya dari kesimpulan yang didapat, aplikasi ini dapat memprediksi kualitas beras menggunakan 4 metode knife based classifier dan usia menggunakan Bayesian Ridge, yang dimana performasi klasifikasi paling baik itu ada di complement knife based, kemudian yang kedua itu multinomial knife based, ketiga Gaussian, dan yang terakhir yang mempunyai performasi yang sangat lemah adalah apa sih namanya? Bernoulli. Nah, Bernoulli knife based. Nah, di mana complement itu memiliki akurasi paling tinggi 98%, dan multinomial 97, Gaussian 82. Ketiga metode ini mempunyai area under curve 1, yang dimana tergolong excellent classification. Nah, untuk yang Bernoulli sendiri mempunyai akurasi 52% dengan area under curve 0,54. Nah, dari sini dengan akurasi yang cukup memenuhi syarat dalam memprediksi, diharapkan nantinya ketika diimplementasikan di aplikasi dapat membantu dalam menentukan keputusan gitu, atau making decision ketika para stakeholder-nya gitu, para stakeholder atau pemeran di bidang distribusi beras itu sendiri bisa memperhatikan lebih lanjut lagi gitu, dan kemudian kedepannya akan dapat dikembangkan lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus loh ini ya, ada prediksi usia simpan beras ya, dari mungkin kualitasnya, dari baunya, dari kehancurannya dia ya, dari warna putihnya, atau mungkin apalagi bentuknya itu, dan dia punya dataset kok ya. Wow, mantap. Oke, yang paling berkesan ke kamu saat bikin apanya? Saat analisis atau diskusi bareng Pak Dedi? Ini sih Pak, saat belajar machine learning. Machine learning ya, oke. Karena Iya. setara vokasi diploma D3, tapi itu ranahnya sudah ada analisisnya ya, bisa komunikatif saat presentasi tadi. Itu bagus ya. Iya. Seminar internasional lagi ya. Oke, good luck ya, Indah ya. Iya Pak, Mudah-mudahan terima kasih Pak. bermanfaat. Lanjut ya Amin. studinya, itu bisa sekali lagi, bisa ada Iya pembaharuan, Pak. mungkin dibandingkan ya, atau mungkin kamu Iya Pak. coba ada tahap preprocessing ya,
agar menaikkan Iya. tingkatan yang tadi yang paling rendah kan Bernoulli. Ternyata Bernoulli kalau misalkan Iya, kita betul. tambahkan dengan tahap mungkin segmentasi gitu ya, lebih cermat Iya, Kak. lagi, bisa aja dia yang paling Mhm. tinggi gitu ya. Oke. Mhm. Nah, kalau bisa seperti itu bisa masuk ke ranah magister mungkin ya. Ya lanjut ya, tetap semangat, tetap sehat Iya, ya, Kak. mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Amin. itu dulu ya. Kalau dari Fauziah Iya, dan Kak. Vera ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ada? Sudah cukup. Cukup Mungkin ya? itu. Oke ya kalau sudah. Makasih ya waktunya Iya, teman-teman semua. baik, Kita Kak. akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Hey Tell wabarakatuh. You, oke? Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Bapak.